Oke, kembali lagi teman-teman. Di video kita kali ini kita akan bahas mengenai jangkauan interkuartil. Nah, sebenarnya apa sih jangkauan interkuartil itu dan bagaimana cara mencarinya atau fungsinya buat apa? Itu akan kita cari atau kita dapatkan di video kali ini. Nah, sebelumnya kita baca dulu jangkauan interkuartil itu apa. Jadi jangkauan interkuartil itu adalah ukuran penyebaran dari sekelompok atau sekumpulan data, di mana untuk mengukur seberapa jauh data-data tersebut tersebar. Oke, dua kelompok data yang memiliki min yang sama bisa memiliki ukuran penyebaran yang sangat berbeda. Oke, nangkep ya. Jadi misalnya nih ada kelas A di kelas B. Kelas A nih ternyata tinggi anaknya itu rata-rata 170 cm dan kebetulan sama di kelas B juga 170 cm. Terus kita bisa melihat nih, apakah di kelas A itu anaknya 170 cm semua? Tentu tidak. Di kelas B juga sama dong. Bisa jadi nih di kelas A itu ada anak yang memiliki postur tinggi itu 150 cm hanya ada satu orang. Tapi di kelas B 150 cm itu ada dua orang. Atau di kelas B malah ada yang di bawah 150 cm. Misalkan seperti itu. Tapi ketika kita mencari rata-ratanya, mereka menghasilkan rata-rata yang sama. Artinya apa? Rata-rata itu tidak berpengaruh ketika kita melihat nih ragam datanya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada kelompok pertama, teman-teman, ilustrasi kelompok pertama, di sini kelompok kedua. Nah, jangkauan itu teman-teman udah tahu ya tadi, kita untuk melihat seberagam mana data itu ada. Nah, di sini kita akan melihat hitung min Q1 dan Q3. Nah, kenapa ada Q1 dan Q3-nya? Teman-teman di sini lihat jangkauan interkuartil. Kuartil sendiri itu ada Q1, Q2 dan Q3. Nah, ketika kita berbicara mengenai jangkauan, artinya range-nya. Range itu pernah teman-teman cari dengan apa? Data tertinggi ya, benar ya, dikurangi dengan data terendahnya. Nah, bagaimana cara mencari jangkauan interkuartil? Sama, Q1, Q2, Q3, maka sama aja dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Oke, tapi kita cari minnya dulu teman-teman ya. Berarti cara mencari min gimana? Kita jumlahkan semua ini, kemudian kita bagi dengan 12. Karena banyak data mereka ada 12. Nah, kita mencari minnya nih, minnya itu harusnya sama ya teman-teman. Teman-teman jumlahkan semua ini dibagi dengan 12. Berarti teman-teman tambahkan 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17 dan sampai dengan 18 untuk kelompok pertama. Teman-teman bagi dengan 12. Berapa jawabannya? Bisa kalkulakan kalkulatornya, teman-teman bisa cari. Dan berapa jawabannya? Ya, 16. Jadi rata-ratanya itu adalah 16 tahun. Kemudian kelompok 2 juga sama, jumlahkan 1, 3, 4, 5 sampai dengan 36, kemudian dibagi dengan 12. Berapa? Yuk, saya kasih waktu untuk menghitung. Oke, berapa? Jawabannya juga sama, 16. Artinya rata-rata di kelompok pertama dan kelompok 2 itu sama-sama 16. Tapi kalau misalkan kita melihat nih, rata-rata di kelompok A itu berapa sih? 16 tahun. Kelompok B berapa sih? 16 tahun. Oh, berarti orang di kelas A itu 16 tahun semua ya. Dan di kelas B juga enggak. Bisa jadi orang paling muda di kelas A itu umurnya 15 tahun. Tapi di kelas B orang paling muda itu umurnya adalah 1 tahun. Nah, bisa jadi seperti itu, di mana rata-rata mereka itu 16. Jadi kita bisa mencari seberapa beragam data yang ada di setiap kelas tadi ya. Nah, di sini kita mencari pertama kali, teman-teman masih ingat ya, mencari range untuk biasa itu data tertinggi dikurangi data terendah. Untuk kelas pertama, R-nya berarti data tertingginya adalah 18, data terendahnya adalah 13. Berapa ini? 5. R yang kedua atau jangkauan yang kedua adalah data tertinggi 36, data terendahnya 1, 35. Di sini 35, di sini 5. Kalau teman-teman bisa disuruh melihat nih, kelompok pertama dan kelompok kedua perbedaannya itu apa? Dari segi datanya itu bedanya di mana? Coba teman-teman amati dulu dari data-data di sini. Data di sini dan di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ternyata data pada kelompok pertama itu lebih sedikit variasi datanya ya. 13, 14, 15, 15, artinya tidak terlalu jauh untuk rentang datanya. Sementara di kelompok kedua itu lebih jauh ya. Ada yang umur 1 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sampai 36 tahun. Artinya variasi datanya lebih banyak. Nah, di situ itulah disebut sebagai ragam datanya sangat banyak. Jadi ketika kita bisa memutuskan apa nih? Oh, apa sih pengaruhnya 5 dan 35? 5 dan 35 artinya kita fokusnya di 0.
Ya. Kenapa 0? Karena ketika data tertinggi dikurangkan data terendah, di mana data tertinggi sama dengan data terendah, artinya ragam atau variasinya itu tidak ada. Di mana 15 semua, 14 semua gitu kan, 0. Ketika datanya itu semakin menjauh daripada 0, artinya apa? Datanya itu semakin beragam atau variasi data itu semakin banyak. Tetapi ketika kebalikannya, data itu semakin mendekati 0, artinya ragam atau variasi dari data itu semakin sedikit. Semakin banyak 13, 14-nya, 15-nya, jadi semakin dikit. Tapi ketika semakin menjauhi 0, itu semakin banyak. Oke, sampai situ lengkap ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kemudian kita akan mencari menggunakan kuartil. Kita pertama cari Q1 dulu. Q1 pada kelompok pertama berapa? Q1 ingat ya, seperempat daripada N. N adalah 12. Maka 3. Nah, 3 itu kan bulat, berarti kita menggunakan data ketiga plus 1. Maka data ketiganya berapa? Data ketiganya adalah 1, 2, 3, 15. Data keempatnya adalah 15 dibagi dengan 2. Berapa ini? 15. Gitu ya. Kemudian kita mencari Q3-nya. Maka 3/4 kali 12. Coret-coret 3, 9. 9 kan data ke-9. Maka data ke-9-nya yang mana nih? Data 9-nya berarti kita lihat data untuk kelompok pertama ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 ya. Berarti 17, dan kebetulan kan data ke-9 genap nih. Berarti plus 1 atau bulat ya. Sorry, bukan genap tapi bulat. Maka plus 1 berarti data ke-10. Maka di sini 17 ditambah data ke-10 yaitu 17 juga dibagi 2 yakni 17. Nah, kita cari nih jangkauannya. Kan mencarinya adalah Q3 dikurangi Q1, berarti samanya 17 dikurangi 15, maka jawabannya adalah 2. Untuk kelas pertama atau kelompok pertama itu jangkauan interkuartilnya itu adalah 2. Sekarang kita lihat kelompok kedua nih. Q1-nya maka sama ya, seperempat daripada 12. 3 karena bulat maka nanti ditambah 1. Data ketiganya berapa nih? 1, 2, 3 adalah 4. 4 kemudian datanya plus 1 ya, 3. Data ketiganya kan 4, data keempatnya adalah 5. Tambah 5 dibagi dengan 2. Berapa ini? 9/2 itu 4,5 ya. 4,5 atau kita bulatin ke atas itu 5. Atau 4,5 kita bulatin ke atas menjadi 5. Nah, kemudian Q3-nya itu berapa? Q3-nya itu berarti 3/4 kali 12. Coret 3, sisanya 9 ya. Data ke-9. Karena dia bulat ya, maka plus 1. Data ke-9 dan data ke-10. Data ke-9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 ya. 28 dan data ke-10 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29. 29 bagi 2. Maka ini sama aja dengan berapa? 28 tambah 29 itu adalah 57 ya. 57 bagi 2 itu sekitar 28,5. 28,5 bulatin ke atas jadinya 29. Jangkauan antara mereka itu berarti berapa tuh? Berarti 29 dikurangi 5, maka jawabannya adalah 24. Teman-teman lihat di sini 24, di sini 2. Ini kelas pertama itu jangkauan interkuartilnya adalah 2, dan jangkauan interkuartil kelas kedua atau kelompok kedua itulah 24. Kalau teman-teman lihat di sini kan sangat mendekati 0 ya. Di sini adalah sangat menjauhi daripada 0. Artinya apa? Kita bisa tahu bahwa oh ternyata pada kelompok pertama atau kelas pertama datanya itu kurang beragam. Alias ya itu aja gitu. Tapi ketika kita melihat kelompok kedua dengan interkuartilnya jauh sekali dengan 0, di mana pembandingan kelas pertama, maka kelas kedua itu atau kelompok 2 itu datanya lebih beragam dan lebih banyak kayak variasinya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi jangkauan interkuartil itu berfungsi untuk mencari variasi daripada data-data yang ada dalam suatu kelompok. Jadi semakin menjauhi 0 maka datanya itu semakin beragam, tetapi semakin mendekati 0 maka datanya itu semakin tidak beragam. Gitu. Jelas ya teman-teman ya.